Halo sahabat, gimana kabar kalian? Kita akan lanjut cerita baru dengan judul Prajurit Terbuang episode 09, 10 dan 11 bersama Syari Kritter. Jangan lupa like, komen dan subscribe, terima kasih. Episode 09, kalian dipecat. Satu hal yang ditakutkan oleh mereka adalah satu hal ini, amarah dari sang bos. Tentu saja, walaupun nyali dan juga kemampuan ilmu bela diri bisa unggul, tetapi dalam dunia pekerjaan, amarah atasan adalah sesuatu hal yang sangat mengerikan. Alasannya tentu, takut dipecat. Edwin tampak sangat marah, wajahnya memerah, matanya melotot dan berkacak pinggang. Mohon maafkan kami karena sudah datang terlambat, Pak Edwin. Tapi kami datang dengan secepat yang kami bisa, ucap Lang, merasa bersalah. Apa yang kamu katakan dengan secepat yang kalian bisa? Sudah berapa jam kamu terlambat? Coba lihat dengan matamu yang belekan itu, ucap Edwin dengan suara yang keras. Keduanya sadar jika mereka sudah terlambat selama 2 jam dan sebenarnya sangat memaklumi kemarahan Edwin. Oleh sebab itu, mereka berdua pun menundukkan kepalanya. Maaf Pak, kami sudah terlambat selama 2 jam. Tapi kami punya alasan kuat kenapa kami sampai terlambat. Pak, kata Elang dengan suara yang masih sopan. Cih, aku nggak butuh alasanmu. Bodoh. Kamu memang selalu membuat masalah. Kapan kamu bisa benar dalam bekerja? Selama ini kamu memang selalu menyusahkan, umpat Edwin. Dia benar-benar sangat marah. Sebenarnya amarah Edwin ini bukan seutuhnya karena mereka berdua terlambat bekerja, tetapi lebih kepada masalah pribadi antara dirinya dengan Elang. Selama Elang menjadi petugas keamanan di tempat karaoke itu, para karyawan karaoke lebih dekat dengan Elang. Yang paling banyak dan yang paling dekat adalah karyawan wanita. Ada satu karyawati yang dekat dengan Elang dan sering mengajaknya berbincang-bincang adalah wanita yang disukai oleh Edwin. Dan ketika cintanya ditolak oleh wanita tersebut, Edwin menyalahkan Elang dan menuduh Elang sebagai biang kerok kegagalannya menikahti wanita pujaan hatinya itu. Tapi Pak, selama 1 tahun setengah aku bekerja di sini, aku hanya 3 kali terlambat bekerja. Selebihnya aku selalu datang tepat waktu, dan aku pun selalu bekerja dengan baik. Jadi, kenapa Bapak mengatakan jika aku adalah seorang karyawan yang selalu melanggar aturan? Tanya Elang dengan mimik wajah yang bingung. Edwin tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Elang baginya. Elang sudah salah dan tidak bisa dimaafkan lagi. 3 hari itu banyak. Nggak ada lagi karyawan yang datang lebih banyak dari yang kamu lakukan. Dan menurutmu, kamu sudah bekerja dengan benar. Apa kamu ini terlalu percaya diri? Kamu itu tidak lebih dari seorang karyawan sampah yang nggak ada gunanya, ucap Edwin dengan nada suara yang tinggi. Posisi mereka ada di depan pintu masuk. Tentu saja banyak orang yang lalu lalang di sana dan pada saat Edwin memaki Elang, semua orang yang ada di sana, baik yang baru akan masuk ke dalam, yang mau keluar atau yang sudah berada di dekat mereka, mendengar omelan yang dilontarkan oleh sang manajer karaoke kepada karyawan mereka. Dari sana, banyak juga yang berpandangan buruk terhadap Elang dan membela Edwin. Memang dia saja yang tidak tahu diri. Jam segini baru datang. Dia niat bekerja atau hanya niat main-main saja. Jika aku menjadi manajernya pun aku akan melakukan hal yang sama. Mungkin bisa jadi aku lebih kasar lagi kepadanya. Sudah salah banyak alasannya dan masih membela diri. Aku pikir karyawan tidak tahu diri seperti itu. Dipecat saja daripada nggak ada gunanya. Dasar, sudah miskin pakai banyak gaya lagi. Kata-kata nyinyir yang menyalahkan Elang terdengar dengan cukup jelas. Mereka bahkan tidak mengecilkan suaranya seperti berbisik agar tidak didengar oleh Elang. Mereka sengaja agar dapat didengar oleh Elang karena saking jengkelnya mereka. Edwin kemudian menoleh ke arah Gea. Lalu dia berkata, kamu juga, pakai ikut-ikutan saja. Kamu itu, kan karyawan baru di sini. Kenapa kamu nggak berusaha untuk menunjuk? Kan jika kamu serius dalam bekerja di sini, apa kamu juga akan mengikuti apa yang dilakukan oleh Elang atau bahkan menjadi lebih buruk lagi? Hah, Gea menunduk dengan sangat dalam. Dia benar-benar menyesal karena sudah datang terlambat. Mohon maafkan aku, Pak. Aku juga nggak mau datang terlambat, Pak.
Tapi keadaan dan juga takdir membuatku terlambat. Ucap Gea dengan suara yang pelan dan kepala yang menunjuk. Edwin menggelengkan kepalanya dengan sangat kuat. Lalu dia berkata, "Aku sama sekali tidak mau mendengar apa yang kamu katakan. Walaupun kamu itu wanita yang cantik, imut dan juga memiliki badan yang bagus sehingga kamu dapat menarik perhatian para tamu. Tapi aku sama sekali tidak peduli. Aku tidak mau menerima karyawan yang tidak mau bekerja." Mendengar apa yang dikatakan oleh Edwin membuat Elang menjadi berfirasat buruk. Dia pun khawatir jika pria itu benar-benar memutuskan sesuatu yang tidak mau dia dengar. Yaitu dipecat. "Pak Edwin, tolong dengar dulu. Tadi ketika aku terlalu banyak bicara, aku sama sekali tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh para sampah seperti kalian. Jadi, lebih baik kalian pergi dari sini dan jangan pernah kembali lagi. Aku memecat kalian." Pekik Edwin dengan mata yang melotot dan tangan yang diangkat dan diarahkan ke pintu sambil menunjuknya. Ini adalah sebuah pemutusan hubungan kerja yang tidak baik-baik. Mereka bahkan memecat dengan sebuah teriakan. Keduanya terkejut ketika mendengar Edwin memecat mereka berdua. Elang menggelengkan kepalanya. Dia menilai jika memecat adalah sesuatu yang berlebihan. "Tidak, Pak. Anda tidak bisa bertindak semaumu. Kami datang terlambat karena tadi Gea diculik oleh Alfonso, mafia besar itu. Karena aku merasa kasihan, maka aku pun bergerak untuk membebaskannya. Pada akhirnya setelah aku berhasil membebaskannya, kami berdua langsung bergegas ke sini untuk masuk kerja," terang Elang, berharap jika sang manajer mau memahami dan pada akhirnya membatalkan keputusannya memecat dia dan Edwin menggelengkan kepalanya. Keterangan yang dilontarkan oleh Elang sangat tidak masuk akal. "Kamu berhasil membebaskan Gea dari jerat Alfonso. Hahaha, sebuah dongeng yang sangat menarik. Mak," ucap Edwin, "tidak percaya. Tapi aku mengatakan yang sebenarnya, Pak. Tolong percaya padaku. Atau setidaknya, jika kamu mau memecat, pecat saja aku. Tapi kamu jangan pecat Gea. Kasihan dia. Ini baru hari pertamanya. Masa ia harus menjadi hari terakhirnya juga?" kata Elang. Edwin masih tetap pada pendiriannya. Dia pun menggelengkan kepalanya dengan sangat tegas dan mantap. "Aku nggak peduli," ucap Edwin. Lalu dia memanggil petugas keamanan. "Usir mereka." Para petugas keamanan yang berjumlah 3 orang itu terdiam, mendengar perintah dari Edwin. Mereka tidak tega untuk melakukan itu kepada Elang karena mereka adalah teman kerja dan berada di dalam satu tim. Edwin yang melihat tidak ada satu orang pun yang bergerak, menjadi geram. Dia pun kemudian menunjuk ketiga petugas keamanan sembari berkata, "Kalian mau mengusir mereka berdua dengan cara melemparnya atau kalian bertiga yang ikut-ikutan aku pecat? Pilih mana?" Bersambung. Lanjut episode 10. Tidak terduga Elang mengepalkan kedua tangannya. Dia sudah tidak bisa lagi menahan amarahnya ketika Edwin juga ikut menekan rekan-rekannya itu. Jadi dengan menjadi seorang manajer itu bisa berbuat seenaknya kepada karyawan yang lain. Hebat sekali. Ya, kamu bisa memutuskan untuk memecat seorang karyawan tanpa adanya kesalahan yang jelas hingga merugikan perusahaan, kata Elang sembari menggelengkan kepalanya. Edwin mengernyitkan keningnya, lalu dia berkata, "Ya, itu sudah tentu. Dengan posisiku sebagai seorang manajer, aku bisa melakukan apapun kepada kalian semua. Jadi, jika kalian tidak menurut dengan apa yang aku katakan maka aku akan memecat kalian." "Mudah bagiku," Elang menyeringai. Lalu dia berkata, "Mungkin memang sangat mudah untuk melakukan itu karena kamu seorang manajer. Tapi kamu juga harus ingat, jika orang yang memiliki jabatan paling tinggi. Aku hanya ingin memperingatkan kepadamu jika suatu saat, kamu juga akan merasakan apa yang anak buahmu rasakan." Ingin sekali rasanya saat ini. Elang menghajar Edwin hingga babak belur setelah melihat ekspresi Edwin yang sangat sombong itu. "Kamu harus tahu jika di sini, nggak akan ada lagi yang memiliki jabatan lebih tinggi dibanding dengan diriku. Jadi aku nggak mungkin bisa merasakannya." "Hahaha," Edwin berkata dengan begitu sombongnya. "Hahaha." Edwin langsung tertawa dengan sangat keras setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Elang. Dia menganggap jika pria itu sedang berguyon. Sombong sekali. "Hati-hati, Edwin. Karma itu pasti adanya," ucap Elang.
Setelah mengucapkan itu Elang membalikkan badannya. Lalu dia menggenggam tangan Gea sembari berkata, "Ayo kita pergi dari sini. Kita cari pekerjaan lain yang lebih baik." Walaupun merasa kecewa dan bingung karena harus mencari pekerjaan kemana lagi, Gea menurut saja tarikan tangan dari Elang. Dia juga berpikir jika tidak ada gunanya tetap berada di sana. Yang ada bukannya diberikan kesempatan untuk bekerja, dia malah kembali dihina oleh manajer itu. Namun, ketika baru saja 3 langkah mereka ambil, tiba-tiba datang seorang pria parubaya dengan badan tegap dan pundak yang lebar. "Jenderal Elang, apakah itu Anda?" tanya pria parubaya itu. Dia adalah Anton, seseorang yang pernah diselamatkan nyawanya oleh Elang ketika 5 tahun yang lalu dirinya nyaris tewas dibunuh oleh salah satu pengusaha yang merupakan kompetitornya. Elang mengernyitkan keningnya, lalu dia bertanya, "Ya, aku Elang. Kamu siapa? Bagaimana kamu bisa mengenalku?" Tampak pria itu begitu bahagia bisa bertemu lagi dengan Elang karena sudah hampir 3 tahun mereka tidak saling bertemu. "Aku adalah Anton, Jenderal. 3 tahun yang lalu kamu pernah menyelamatkan nyawaku. Jika tanpa dirimu, mungkin aku sudah menjadi penghuni alam kubur," ucap Anton. Praang. Semua orang yang ada di sana terkejut ketika mendengar seorang Anton yang merupakan pemilik 30% saham tempat karaoke, memanggil Elang, "Jenderal." Kebanyakan orang di sana tidak percaya jika sosok Elang adalah seorang jenderal. Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa seorang seperti dia merupakan seorang jenderal? Mungkin Pak Anton sudah salah orang. Dia itu, kan hanyalah seorang penjaga keamanan. Jenderal, wajahnya saja tidak mendukung. Mau gaya-gayaan menjadi seorang jenderal. Memalukan. Elang tampak sangat bingung sekali. Walau sudah dijelaskan, namun Elang masih tidak mengingatnya. Pasalnya kejadian itu terjadi 3 tahun yang lalu sebelum dirinya ingatannya hilang. Anton memakluminya. Dia pun kemudian mengalihkan pembicaraan karena dia tidak mau membuat suasana menjadi tidak enak dan canggung. "Oh iya, Jenderal, ada keperluan apa sampai kamu ada di sini? Apa ada hal yang sangat penting hingga kamu harus datang seorang diri?" tanya Anton sembari melepaskan sebuah pelukan. Elang berkata, "Aku ke sini untuk bekerja pada awalnya. Tapi karena aku terlambat selama 2 jam, aku dan Gea dipecat oleh Edwin. Padahal aku terlambat pun karena ada alasan yang kuat, yaitu Gea diculik oleh Alfonso." Sontak saja hal itu membuat Anton terkejut sekaligus marah kepada Edwin. Dia tidak bisa menerima jika Elang diperlakukan dengan sangat tidak baik seperti saat ini. Anton menoleh ke arah Edwin dengan tatapan mata yang menunjukkan jika dia sedang marah. "Edwin, apa yang kamu lakukan? Kurang ajar sekali kamu berani melakukan itu kepada Jenderal Elang," pekik Anton. Edwin gemetaran. Dia sadar jika dirinya saat ini berada di dalam masalah. Ini Pak, aku memecat mereka itu karena mereka yang sudah keterlaluan. Aku hanya ingin memberi peringatan kepada mereka berdua dan karyawan yang lain agar di kemudian hari dapat lebih disiplin lagi," kata Edwin, menjelaskan tujuannya memecat Elang dan Gea. Anton menunjuk ke arah wajah Edwin. Lalu dia berkata, "Jika kamu memberi pelajaran kepada mereka, maka aku yang akan memberi pelajaran kepadamu. Jadi mulai saat ini, detik ini juga, kamu aku pecat." Boom! Edwin sungguh terkejut dengan apa yang dia dengar dari mulut Anton. Dia tidak pernah menyangka jika dirinya akan berakhir seperti ini. "Pak Anton, jangan bercanda. Bapak nggak bisa memecat orang hanya karena tampilan luarnya saja," kata sang manajer karaoke. Anton menggelengkan kepalanya. Dia tetap pada keputusannya memecat pria itu. Lalu dia menoleh ke arah ketiga petugas keamanan dan berkata, "Kalian seret orang nggak tahu diri ini keluar. Jangan biarkan dia kembali masuk ke dalam." Berbeda dengan sebelumnya saat Edwin meminta mereka untuk mengusir Elang. Ketiga orang itu langsung bergerak tanpa pikir panjang lagi. "Lepaskan aku, lepaskan," pekik Edwin saat ketiga petugas keamanan menarik tubuhnya keluar area karaoke. Setelah itu, Anton pun menghadap Elang. Lalu dia berkata, "Mohon maaf atas apa yang sudah terjadi, Jenderal." Elang menganggukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Kamu tidak perlu minta maaf. Ini bukan salahmu. Oh iya, kalian bisa kembali melanjutkan bekerja di sini."
Dengan dipecatnya Edwin, aku berharap akan lebih baik lagi untuk kalian, ucap Anton. Terima kasih banyak. Besok aku dan Gia akan kembali bekerja. Untuk malam ini, aku pikir akan menjadi sangat tidak efektif kalau kami melanjutkan kerja, kata Elang. Anton menganggukkan kepalanya. Dia hanya menurut saja apa yang dikatakan orang Elang. Setelah itu, Elang menoleh ke arah Gia. Lalu dia berkata, lebih baik kamu istirahat dulu malam ini. Jadi, besok kita mulai kerjanya. Gia menganggukkan kepalanya seraya berkata, baiklah kalau begitu. Aku ikut saja apa yang kamu putuskan. Ya sudah. Aku akan mengantarmu pulang. Ya. Aku khawatir jika kamu pulang sendiri maka kamu akan mendapat sesuatu hal yang buruk kembali, ucap Elang. Gia menganggukkan kepalanya untuk menyetujui keputusan temannya. Setelah itu, mereka berdua pun langsung pergi meninggalkan tempat karaoke itu. Mereka pun harus menggunakan angkutan umum untuk menuju rumah Gia. Di dalam perjalanan, mereka berbincang ringan saja. Tidak ada pembicaraan serius yang terjadi. Setelah turun dari angkutan umum, mereka harus berjalan sedikit dari halte. Rumah kamu masih jauh? Tanya Elang. Gia menggelengkan kepalanya. Lalu dia berkata sambil menunjuk ke sebuah gerbang perkataan. Nggak jauh kok. Ada di dalam perumahan itu. Sontak saja hal ini membuat Elang terkejut. Pasalnya perumahan yang ditunjuk oleh Gia adalah perumahan mewah yang di dalamnya ada unit rumah milik Farel. Rumahmu di sana? Tanya Elang. Gia menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Elang. Mereka berdua pun kini masih ke dalam perumahan itu. Dan ketika beberapa jauhnya, akhirnya mereka tiba juga. Elang yang berharap jika Gia memiliki rumah yang jauh dari Farel, kini malah dibuat sangat terkejut. Pasalnya ketika mereka melewati depan rumah Farel, Gia berhenti. Ini rumahku. Kamu masuk dulu yuk, ucap Gia seraya menunjuk rumah yang masih dibersihkan setelah mengadakan acara pesta ulang tahun. Boom, Elang terperanjat mendengar keterangan itu. Dia sangat tahu sekali rumah itu milik siapa dan siapa saja yang tinggal di sana. Oleh karena itulah dia menjadi sangat terkejut karena dia tidak pernah mengetahui jika ada seorang Gia yang tinggal di sana. Lalu dia pun kemudian bertanya, ini rumahmu? Kamu tinggal di sini? Bersambung. Lanjut episode 11. Munafik. Jelas saja Elang terkejut saat mengetahui jika rumah milik keluarga Permana adalah tempat tinggal Gia. Sebab dari penampilan dan juga Gia yang harus melamar kerja menjadi karyawan karaoke, sangat berbanding terbalik dengan keluarga Permana yang kaya raya. Gia menganggukkan kepalanya, lalu dia berkata, Lia, aku tinggal di sini. Sejak kecil aku dirawat oleh keluarga Permana. Mereka sangat baik sekali padaku. Elang mengernyitkan keningnya. Apa yang dikatakan oleh Gia terdengar abu-abu. Jadi maksud kamu bagai mana? Apakah kamu bukan anak dari keluarga Permana? Tanya Elang, bingung. Gia menarik napasnya dalam-dalam. Lalu dia menganggukkan kepalanya untuk menjawab pertanyaan dari Elang. Wanita itu adalah seorang wanita yang jujur dan juga polos. Jadi apapun yang ditanyakan kepadanya akan dijawab dengan jujur termasuk tentang masalah ini. Untuk sebagian anak angkat dari seorang konglomerat, mereka tidak akan mau menceritakan tentang kebenaran jika dirinya adalah seorang anak angkat kepada orang lain apalagi kepada orang asing. Dia akan memilih untuk berpura-pura menjadi anak kandung yang mana dengan itu maka derajatnya akan menjadi lebih tinggi dan terjaga. Iya, aku anak angkat dari keluarga Permana. Aku beruntung sekali bisa menjadi bagian dari keluarga itu. Maka dari itu aku berusaha dengan sangat keras untuk mencoba membanggakan mereka walaupun sampai saat ini aku belum bisa melakukannya. Tapi aku akan terus berusaha untuk membalas budi kebaikan Pak Permana, ucap Gia seraya tersenyum lebar. Sebenarnya banyak sekali tekanan yang dialami oleh Gia dari keluarga besar Permana. Namun karena sifatnya yang ceria dan memiliki perasaan hutang budi kepada keluarga tersebut, maka dia tidak pernah membahas tentang perlakuan yang tidak mengenakan dari anggota keluarga itu. Dia selalu menceritakan yang baik-baik kepada orang lain sehingga orang-orang mengira jika kehidupan Gia sangat bahagia. Elang merasa aneh dengan apa yang dikatakan oleh Gia. Pasalnya, kesan pertama yang dia dapatkan dari Farel yang merupakan cucu dari Permana sangat buruk. Namun kemudian,
Elang berpikir jika Farel saja yang sifatnya tidak baik dan itu dikarenakan oleh persaingan cinta Gracia. Tapi kamu benar-benar mendapatkan perlakuan yang baik, tanya Elang. Mendapat pertanyaan itu, Geya terdiam sejenak. Dia tampak kesulitan untuk menjawab pertanyaan dari Elang. Dari sinilah Elang mengerti jika Geya memiliki sesuatu yang ditutup-tutupi. Dan perkataannya barusan itu berbanding terbalik dengan kenyataan yang ada. Sebenarnya tidak selalu berjalan dengan baik. Ada banyak hal yang dilewati yang terkadang membuatku menangis. Tapi semua itu nggak mengurangi rasa bersyukurku telah menjadi bagian dari keluarga ini. Ucap Geya dengan senyum tipis di wajahnya. Elang menatap kedua mata Geya. Tetapi wanita itu memalingkan pandangannya seperti dirinya takut untuk dibaca kejujurannya. Geya memang tidak pandai dalam berbohong. Apa saja perlakuan buruk mereka terhadapmu? Tanya Elang dengan suara yang terdengar begitu tegas. Geya menggelengkan kepalanya. Dia tidak mau menjawab pertanyaan itu. Apa kamu nggak mau cerita padaku? Tanya Elang. Di titik ini, tiba-tiba suara tinggi seorang pria yang masih diingat betul oleh Elang terdengar. Heh, ngapain kamu ada di sini? Bukankah mamaku sudah mengatakan kalau kamu nggak boleh kembali ke sini sebelum kamu mengganti rugi apa yang sudah kamu lakukan? Geram Farel. Geya dan Elang yang sedang berbicara serius langsung menoleh ke arah Farel. Farel yang menyadari jika Geya sedang bersama dengan Elang, tampak bahagia. Dia berpikir jika dirinya bisa menindas dia orang sekaligus dalam satu waktu. Ada pecundang. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan uangnya? Tanya Farel seraya mengangkat sebelah bibirnya. Gracia yang ada di samping Farel berkata, jangan kamu bertanya seperti itu karena jawabannya pasti akan sama. Bayangkan saja dari mana dia memiliki uang sebanyak itu. Uang untuk makan dan bayar cicilan saja sudah ngap-ngapan. Sontak saja apa yang dikatakan oleh Gracia membuat Farel tertawa dengan terbahak-bahak. Elang tidak mau terlihat lemah saat ini. Apalagi istrinya sudah ikut-ikutan menghina. Dia yang kini memiliki uang yang lebih dari kata cukup untuk membayar permintaan ganti rugi dari Farel, tersenyum. Kamu nggak usah khawatir. Aku akan membayarnya. Ucap Elang dengan begitu tenangnya. Mendengar itu Farel mengangkat kedua alisnya sambil tersenyum dengan sangat lebar. Dia tidak percaya Deng. Apa yang diucapkan oleh Elang dan menganggapnya sebagai sebuah bualan saja. Oh ya, kamu akan membayarnya. Kapan kamu akan membayarnya? Setengah hari mau kiamat baru kamu akan membayarnya. Tanya Farel yang disusul dengan gelak tawanya. Kemudian Farel menoleh ke arah Geya. Lalu dia berkata, kamu punya hubungan khusus dengan Elang. Kalau memang iya, lebih baik kamu minta dia untuk membayarkan kerugian perusahaan akibat ulahmu beberapa waktu lalu. Lumayan loh, katanya dia, kan bisa membayar ganti rugi atas kebodohannya yang membuatku rugi. Jadi kalau kebodohanmu yang membuat perusahaan rugi itu dibayar olehnya, maka kamu nggak perlu susah-susah ngumpulin uang. Jelas sekali apa yang dikatakan oleh Farel hanya diniatkan untuk menghina keduanya dengan cara yang halus. Geya diam saja. Dia tidak menjawab maupun merespon perkataan dari Farel. Sebab dia sudah tahu jika berdebat dengan pria itu hanya membuang-buang waktu saja karena Farel yang tidak pernah mau mengalah dan selalu saja memutar perkataan yang membuat Geya semakin terpojok. Gracia maju satu langkah yang lebih dekat kepada Elang dan juga Geya. Lalu dia menatap kedua orang di hadapannya itu secara bergantian. Kini Gracia menatap kedua mata Elang dengan begitu tajam. Lalu dia berkata, munafik. Elang mengernyitkan keningnya. Dia tidak mengerti kenapa tiba-tiba Gracia menuduhnya sebagai seorang yang munafik. Kamu berpura-pura sebagai seorang yang terluka ketika aku memutuskan untuk menceraikanmu dan berpaling kepada Farel. Tapi nyatanya apa? Kamu yang telah berselingkuh duluan dengan anak angkat yang tidak tahu diri ini. Berlagak seperti seorang yang paling tersakiti tapi nyatanya kamu malah menjadi orang yang paling busuk. Lanjut Gracia, meluapkan amarah yang ada di dalam dirinya. Elang mengernyitkan keningnya, lalu dia pun berkata, jangan berpikir yang macam-macam. Aku bukanlah orang yang bisa melanggar janji, apalagi janjiku terhadap Tuhan. Jadi, nggak mungkin aku berselingkuh. Aku baru bertemu dengan Geya tadi saat aku akan berangkat kerja. Kebetulan dia bekerja di tempat yang sama denganku. Tapi karena kami datang terlambat, kami akhirnya pulang dan aku mengantarnya sampai sini. Halah,
Alasan saja, penyebab kalian terlambat kerja sudah pasti karena kalian pacaran dulu, kata Gracia. Tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Elang. Sudah miskin. Banyak gaya pula. Menyedihkan memang kalian ini. Elang mengepalkan kedua tangannya. Emosinya kini naik dengan cepat hingga nyaris berada di puncaknya jika saja Gea tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh Elang. Tolong ya, Mbak, dijaga kalau punya mulut tuh. Jangan menuduh sembarangan. Apa yang dikatakan oleh Elang adalah cerita yang sebenarnya, kata Gea. Farel merasa tersinggung dengan apa yang dikatakan oleh Gea kepada Gracia. Oleh karena itu, dia pun berkata, kamu yang seharusnya menjaga mulut. Kamu harus tahu diri siapa dirimu. Kamu itu hanyalah seorang anak angkat yang tidak tahu diri yang sudah membuat perusahaan keluarga merugi. Sambil menunjuk wajah Gea, Farel melanjutkan perkataannya. Aku ingatkan padamu untuk membayar kerugian perusahaan atau aku, bersama dengan seluruh keluarga besar Permana, akan melaporkan ke kepolisian. Bersambung. Ditunggu episode selanjutnya. Terima kasih.